Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ida Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 2013053109, kelas 2B, program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari PowerPoint interaktif yang telah saya buat. Materi ini adalah materi IPA fotosintesis untuk anak kelas 5 sekolah dasar, dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yuk langsung saja kita mulai, kita klik start. Nah, di bagian menu utama ini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada petunjuk, yang kedua materi, lalu yang ketiga adalah kuis. Langsung saja kita masuk ke pilihan yang pertama, yaitu petunjuk. Nah, di bagian petunjuk ini merupakan arahan untuk kita dalam menggunakan atau mengoperasikan PowerPoint interaktif ini. Yang pertama adalah buka file PowerPoint. Yang kedua, arahkan kursor ke bagian kanan bawah, kemudian klik icon slideshow. Yang ketiga adalah, selanjutnya pada tampilan awal klik tombol start, seperti yang sudah kita lakukan tadi ya. Yang keempat, setelah itu muncul tampilan menu. Kita pilih menu apa yang akan kita pilih. Yang kelima, untuk keluar dari program, klik tanda silang pada pojok kiri bagian di slide terakhir. Lalu yang keenam, pada media ini terdapat beberapa menu, diantaranya berisi petunjuk, materi, video, dan kuis. Video ini maksudnya adalah video saat saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan di video kali ini. Lalu kita kembali ke menu. Nah, di sini kita pilih bagian materi. Kita akan membahas materinya ya. Kita masuk ke materi. Nah, materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu fotosintesis. Di sini ada beberapa submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mengenai pengertian fotosintesis. Yang kedua adalah tentang fotosintesis. Yang ketiga adalah mengenai faktor utama yang menentukan laju fotosintesis. Lalu yang terakhir adalah mengenai manfaat fotosintesis. Kita lanjut. Next. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah anak-anak sudah mengerti atau sudah tahu apa itu fotosintesis? Apa sih itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis itu adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga nih makhluk yang hidup yang berfotosintesis, yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta membutuhkan bantuan energi cahaya matahari pula. Next, kita akan membahas tentang proses fotosintesis. Jadi, proses fotosintesis ini memerlukan beberapa faktor yang mendukung terjadinya proses ini. Di antaranya adalah dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama itu ada cahaya. Cahaya matahari ini sangat diperlukan dalam proses fotosintesis ya. Lalu yang kedua, karbon dioksida. Karbon dioksida ini juga tidak kalah pentingnya yang membantu proses fotosintesis. Lalu yang ketiga ada air. Air ini juga sangat dibutuhkan karena tanpa adanya air tidak akan dapat terjadi suatu proses fotosintesis. Lalu di sini juga membutuhkan yang sudah Ibu bilang sebelumnya tadi, yaitu klorofil. Klorofil ini dapat membentuk glukosa atau gula. Lalu dari proses ini barulah dia akan menghasilkan oksigen. Nah, di gambar kedua ini juga dapat kita lihat faktor-faktor yang mendukung suatu proses fotosintesis itu dapat terjadi ya. Jadi itu harus adanya energi cahaya matahari, karbon dioksida, air dan mineral, glukosa atau gula, lalu barulah dia akan menghasilkan oksigen. Oksigen yang dapat kita hirup dan kita gunakan sampai saat ini. Next, sekarang adalah tentang faktor utama yang menentukan laju fotosintesis. Yang pertama ada intensitas cahaya.
Intensitas cahaya ini menjadi faktor utama yang menentukan laju fotosintesis karena suatu tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang jika terkena cahaya matahari. Jika tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan tersebut tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Lalu yang kedua adalah konsentrasi karbon dioksida. Lalu yang ketiga adalah suhu. Suhu juga mempengaruhi nih lajunya fotosintesis. Lalu yang keempat kadar air. Kadar air yang digunakan ini harus pas dan sesuai takaran agar proses fotosintesis itu dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kelima adalah kadar fotosintat atau hasil fotosintesis itu sendiri. Dan yang keenam adalah tahap pertumbuhan. Selanjutnya kita akan memasuki bagian manfaat fotosintesis. Jadi manfaat fotosintesis dari tumbuhan itu ada banyak sekali ya. Di antaranya adalah menghasilkan oksigen. Oksigen ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi ini. Tanpa adanya oksigen, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup tidak dapat bernafas. Lalu yang kedua adalah menghilangkan racun. Racun ini terdapat banyak sekali ya di udara. Seperti misalnya karbon dioksida itu kan merupakan racun yang keluar dari tubuh kita. Nah, racun ini dalam proses fotosintesis dapat diubah menjadi oksigen yang dapat kita hirup. Lalu yang ketiga, memproduksi glukosa. Glukosa ini adalah gula ya. Jadi ini berhubungan juga dengan manfaat yang keempat, yaitu menghasilkan buah. Dengan adanya glukosa dapat menghasilkan buah dari proses fotosintesis ini. Lalu yang terakhir adalah memberikan manfaat medis. Jadi manfaat fotosintesis ini beragam sekali ya anak-anak, sangat banyak. Jadi proses fotosintesis ini sangat berguna bagi kita semua. Jadi proses dari hasil fotosintesis itu akan diapakan sih Bu? Jadi hasil fotosintesis itu akan disimpan sebagai makanan. Perlu diketahui ya anak-anak, sebagian hasil dari proses fotosintesis tumbuhan hijau akan disimpan sebagai cadangan makanan. Berikut ini merupakan contoh tumbuhan yang memiliki cadangan makanan di tubuhnya. Yang pertama pada umbi, contohnya pada tanaman kentang, singkong, ketela, talas, bawang merah, dan juga bawang putih. Yang kedua pada buah, contohnya pada tanaman mangga, apel, jeruk, pepaya, dan pisang. Lalu yang ketiga pada biji, contohnya pada tanaman kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan kacang hijau. Lalu yang keempat ada pada batang, contohnya pada tanaman sagu dan tebu. Nah, Ibu kira materi yang Ibu sampaikan ini sudah cukup ya. Sekarang kita ke bagian menu lagi. Nah, kita akan memasuki bagian kuis. Di sini kita dapat mengetahui kemampuan anak-anak semua. Apakah sudah mengerti atau belum mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, langsung saja kita mulai kuisnya ya. Sudah siap? Sekarang kita mulai. Soal pertama, proses pengolahan makanan pada tumbuhan hijau dinamakan A. Berkembang biak, B. Stomata, C. Lentisel, D. Fotosintesis. Apa jawabannya anak-anak? Ya, benar sekali, jawabannya adalah opsi D, yaitu fotosintesis. Tadi kita sudah membahas ya bahwa proses fotosintesis itu adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan hijau yang akan menghasilkan karbohidrat dan gula dan juga oksigen. Lalu kita lanjut ke soal kedua. Soalnya adalah zat hijau daun disebut A. Kloroplas, B. Klorofil, C. Fotosintesis, D. Alga. Apa jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Klorofil. Jadi, klorofil itu adalah zat hijau yang terdapat pada daun. Next, kita lanjut ke soal ketiga. Soalnya adalah bagian tumbuhan tempat berlangsungnya fotosintesis adalah A. Daun, B. Akar, C. Batang, D. Biji. Apa jawabannya anak-anak? Ya, benar sekali.
Ternyata semua sudah paham ya. Jadi jawabannya itu adalah daun. Karena di daun ini terdapat klorofil. Klorofil itu adalah syarat untuk terjadinya proses fotosintesis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut yang tidak dibutuhkan ketika fotosintesis adalah A. Sinar matahari, B. Oksigen, C. Karbon dioksida, D. Air. Jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Oksigen. Karena oksigen itu merupakan sesuatu yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Karena jawaban A, C, dan itu memang dibutuhkan saat proses fotosintesis. Karena soalnya yang tidak dibutuhkan, maka jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal kelima. Soalnya adalah faktor-faktor yang berperan dalam fotosintesis adalah A. Air, gula, dan karbon dioksida, B. Air, karbon dioksida, dan oksigen, C. Air, karbon dioksida, dan cahaya, D. Air, gula, dan klorofil, dan cahaya. Nah, jawabannya ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Air, karbon dioksida, dan cahaya. Tadi sudah dibahas ya. Next, soal ke-6. Masih semangat ya. Soalnya adalah proses fotosintesis terjadi pada A. Malam hari, B. Fajar, C. Siang hari, D. Tengah malam. Ayo, ini soal yang mudah, pasti bisa. Ya, benar sekali, semuanya pintar. Jawabannya adalah C. Siang hari. Karena apa? Karena proses fotosintesis itu memerlukan energi cahaya matahari. Dan cahaya matahari itu hanya ada di siang hari. Jadi sudah jelas jawabannya siang hari. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tumbuhan membutuhkan energi matahari untuk fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan A. Air dan oksigen, B. Oksigen dan karbon dioksida, C. Gula dan karbon dioksida, D. Oksigen dan gula. Ayo, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D. Oksigen dan gula. Jadi, fotosintesis itu menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh makhluk hidup yang menggunakan paru-paru untuk bernafas, dan juga gula atau glukosa. Ya, benar sekali, jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Makhluk hidup yang berfotosintesis adalah A. Manusia dan tumbuhan, B. Hewan dan manusia, C. Tumbuhan, D. Hewan dan tumbuhan. Ini apa jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Tumbuhan. Karena proses fotosintesis itu hanya terjadi pada makhluk hidup yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Zat hijau daun itu cuman dan hanya terdapat pada tumbuhan. Kalau manusia tentu tidak ya, dan juga hewan tidak mempunyai klorofil. Next, soal ke-9. Yang diambil oleh tumbuhan dari udara untuk proses fotosintesis adalah A. Oksigen, B. Karbon dioksida, C. Air, D. Nitrogen. Ini apa jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, yaitu karbon dioksida. Sudah dijelaskan tadi ya pada bagian materi bahwa proses fotosintesis itu memerlukan karbon dioksida. Jadi tumbuhan itu mengambil karbon dioksida yang ada untuk dijadikan oksigen, nantinya akan menghasilkan oksigen. Jadi yang diambil dari udara oleh tumbuhan itu adalah karbon dioksida. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Soalnya adalah berikut yang bukan manfaat fotosintesis dari tumbuhan adalah A. Menghasilkan oksigen, B. Menghilangkan racun, C. Memproduksi glukosa, D. Menyerap oksigen.
jawabannya anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah D, menyerap oksigen. Karena jawaban A, B, dan C itu memang benar merupakan manfaat fotosintesis. Fotosintesis itu dapat menghasilkan oksigen, dapat menghilangkan racun, dan dapat memproduksi glukosa. Jadi yang bukan manfaat fotosintesis itu tentunya menyerap oksigen, karena fotosintesis itu menghasilkan oksigen, bukan menyerap oksigen. Sudah jelas ya anak-anak? Wah, ternyata anak-anak sudah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Berarti materi yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, sekian penjelasan materi dari PowerPoint interaktif yang telah saya buat. Apabila terdapat tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.